Seorang wanita tewas di Jalan Pantura, Desa Gesikharjo, Kabupaten Tuban akibat terlindas mobil. Kejadian berawal saat korban bersama suami dan anaknya melaju dengan motor. Saat di lokasi tiba-tiba datang mobil pick-up yang ingin menyalip korban. Akibatnya motor yang dikendarai suami korban jatuh dan korban langsung terlindas mobil pick-up tersebut. Korban meninggal di tempat sementara anak dan suami korban berhasil selamat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengumpulkan keterangan dari saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Terus saya lihat di CCTV, kok kelihatannya kesenggol mobil, terus itu mobilnya lari. Mobilnya lari. Terus ada yang meninggal Pak tadi? Ada satu korbannya, satu perempuan. Kini pengemudi mobil pickup tengah diburu oleh polisi, sementara korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Rumah makan berlantai 3 di Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar. Terdakwa pencabulan Beki jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya. Hari pertama sekolah, wali murid menggembok kursi dan meja agar tidak direbut. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafa Atusuryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi sebuah rumah makan berlantai 3 di Jalan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi ludes terbakar. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah makan mengalami luka bakar parah di wajah dan sebagian tubuhnya. Sebuah rumah makan berlantai 3 di Jalan Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Warga sekitar pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 8 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas. Kalau unit kita sudah 8 unit, untuk kesulitan tidak terlalu banyak kesulitan ya. Hanya saja jalannya aja yang sedikit kecil masuk dalam. Dan ada unit kita juga terpaksa harus stuck di dalam. Sementara pemilik rumah yang mengalami luka bakar serius di bagian wajah langsung dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pencabulan MSAT alias Beki menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Beki yang merupakan anak pengasuh Ponpes Sidikiyah itu dijerat pasal pemerkosaan dan pencabulan. Sidang perdana perkara dugaan asusila dengan terdakwa MSAT yang merupakan anak dari pengasuh pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang yang digelar secara tertutup ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal pemerkosaan dan pencabulan. Terdakwa terancam hukuman 7 dan 9 tahun penjara. Ada alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dan situ bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah dan harus memperjauhkan pidananya. Yang keempat adalah kemudian negatif bahwa di situ nanti akan terlihat bahwa minimal ada alat bukti yang cukup dan hakim harus punya keyakinan. Terkait dakwaan ini, kuasa hukum terdakwa EGD Pasek Suardika mengajukan eksepsi. Kuasa hukum meminta terdakwa dihadirkan di sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin pekan depan.
Jadi di dalam dakwaan hanya ada satu peristiwa, dua peristiwa satu orang yang didakwakan, tetapi perdebatan yang panjang tadi adalah dua hal. Perdebatan pertama soal kenapa online tanpa pemberitahuan kepada kami. Kami berharap terdakwa, saksi semua dihadirkan. Itu tertutup. Kita aja berkerumun begini nggak apa-apa. Kenapa mencari keadilan tidak berani? Sebelum berlabuh di pengadilan, kasus pencabulan santriwati dengan terdakwa Beci ini sempat terganjal karena Beci belum juga tertangkap. Beci bersembunyi di balik ayahnya yang merupakan pondok pesantren Sidikiah. Polisi pun melakukan negosiasi hingga mengerahkan ratusan personel Brimob untuk menangkap Beci. Hingga akhirnya 7 Juli lalu, Behi menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional telah diungkap jajaran Polda Metro Jaya dalam sepekan terakhir. Siang tadi pihak kepolisian merilis kasus mafia tanah melibatkan oknum pejabat BPN itu secara lengkap. Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus mafia tanah. Hingga saat ini total sudah ada 30 tersangka yang ditangkap dan sebagian ditahan di Polda Metro Jaya. Polisi menjabarkan dari 30 tersangka, 13 diantaranya dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Lebih lanjut, polisi juga mengungkap 30 tersangka itu didapat dari 12 laporan masyarakat yang diterima Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto juga turut hadir dan telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi internal. Ada 30 tersangka yang saat ini kami tetapkan, diantaranya sebagian besar adalah ditahan, yang meliputi 13 orang pegawai BPN yang terdiri atas 6 pegawai tidak tetap dan 7 ASN. 2 tersangka merupakan ASN, 2 orang kepala desa, 1 orang tersangka jasa perbankan. Pemirsa, Bareskrim Polri kembali memeriksa mantan Presiden ACT Ahyudin hari ini. Ahyudin diperiksa untuk yang ke-7 kalinya dalam kasus dugaan penyelewengan uang donasi umat. Didampingi pengacaranya, mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap Ahyudin langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri. Dirinya tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya kali ini. Ahyudin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pendiri, ketua pengurus, dan presiden Yayasan ACT. Selain Ahyudin, Bareskrim Polri juga memeriksa 4 saksi lainnya pada hari ini. Seluruhnya merupakan pengurus di lembaga amal tersebut. Dan kita akan langsung menuju gedung Bareskrim Polri untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan mantan petinggi ACT Ahyudin bersama rekan kami Lika Apriliani. Selamat sore, Lika. Hingga hari ini, apakah pemeriksaan terhadap Ahyudin sudah selesai? Ya baik, Syafa, Davi, dan juga pemirsa, untuk saat ini pemeriksaan ex-presiden ACT yaitu Ahyudin masih menjalani proses pemeriksaan di dalam Bareskrim Polri, di mana saat ini sudah berlangsung sekitar 6 jam. Pak Ahyudin ini melakukan pemeriksaan. Ahyudin sendiri datang ke Bareskrim Polri pada jam 11 siang dengan didampingi oleh pengacaranya untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan yang ke-7 kali dengan agenda yaitu dugaan penyelewengan dana keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang terjadi pada 2018. Dana itu sebesar kurang lebih 138 miliar. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan bahwa Ahyudin ini diduga menggunakan sebagian besar dana CSR tersebut untuk kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi yang dimaksud yaitu pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf yang ada di Yayasan ACT. Oleh karena itu, polisi mendalami kasus ini dengan pasal dugaan
dugaan informasi ataupun transaksi elektronik serta pasal pencegahan dan juga tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Kasubdit 4 Ditipideksus Bareskrim Polri, Kombes Andri Sudarmaji mengatakan bahwa selain Ayudin ada 4 orang lainnya yang akan diperiksa pada hari ini, yaitu Ketua Pembina Yayasan ACT, Iman Akbari, setelah itu anggota Dewan Syariah ACT Bobi Herwibowo, serta ada Ketua Dewan Syariah ACT Amir Fasyol. Namun sampai saat ini kami masih belum melihat keempat orang tersebut datang ke Bareskrim Polri dan kami masih menunggu terkait berakhirnya pemeriksaan dari ex-presiden ACT yaitu Ahyudin, serta akan memberikan informasi lebih lanjut dan up to date terkait kasus penyelewengan dana dari aksi cepat tanggap. Davi, siapa kembali Anda? Ya, terima kasih Lika Apriliani atas laporannya langsung dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Pemirsa, seorang nenek di Kabupaten Seluma Bengkulu ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Satu-satunya rumah yang ia tempati dijual oleh anaknya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.